siapkan apa rencananya dalam pembelajaran? Baik, untuk kali ini saya akan mengambil mata pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan berdiskusi. Siswa mampu mengimplementasikan atau menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Tujuan yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu membuat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Berarti untuk tujuan pembelajarannya Ibu mengambil dua gitu? Iya. Baik, untuk area pengembangannya yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran apa saja? Baik, dalam pembelajaran kali ini saya akan mengembangkan tentang pengetahuan dan keterampilan pada anak-anak. Baik, berarti ada dua area pengembangan ya? Iya, area baik. keterampilan dan Iya. pengetahuan. Iya. Untuk rancangan pembelajaran dalam besok itu, kegiatan yang akan dilaksanakan, rencana pembelajarannya seperti apa? Iya. Dalam pembelajaran besok itu dengan materi berkas, saya akan merencanakan yang berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk yang berintegrasi sosial dan emosional. Untuk model pembelajarannya? Model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah dengan pendekatan saintifik. Dan media pembelajarannya saya menggunakan media visual seperti video dan gambar. Oke, berarti nanti anak-anak itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Iya, iya. Untuk menambah ke PDA ya. Iya, saya serta menambah anak-anak biar mampu untuk berkomunikasi, belajar mengungkapkan pikirannya di depan orang banyak serta menambah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengungkapkan idenya. Untuk itu kapan rencana Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Pembelajaran ini yang akan saya rancang ini dilakukan pada insya Allah besok Jumat 26 Mei 2023. Kira-kira untuk jam pertama dan kedua. Jam pertama setelah pembiasaan ya? Iya, setelah pembiasaan lanjut pembelajaran ini. Iya. Baik, kalau begitu Ibu mohon izin untuk besok hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 jam pertama dan sampai jam kedua saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan akan mencatat beberapa kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Setelah melakukan observasi, kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik. Begitu Ibu rencana kita. Baik Bu, terima kasih. Namun sebelum kita mengakhiri, hal apa yang bisa Ibu dapatkan setelah kita melakukan kegiatan wawancara ini? Iya, dari setelah kita wawancara ini, hal yang saya dapatkan mendapat gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan serta lebih menyiapkan secara dini agar tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga saya memiliki masukan-masukan dari Ibu sehingga pembelajaran yang akan saya siapkan itu berjalan dengan sempurna. Semoga pembelajarannya akan sukses ya Bu. Terima Bisa kasih. memahami apa yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Ristiana, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Wibria Kusumaningrum dan Ibu pengajar praktik Ibu Nini Caturingrum. Baik, bisa kita mulai ya. Selamat pagi Bu Arun. Selamat pagi Bu Arun. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi dalam pembelajaran itu. Yang akan kita bicarakan adalah hal-hal yang sudah saya catat dalam kegiatan observasi pada pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk yang pertama, apakah pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat?
Menurut saya sudah sesuai dengan urutan RPP yang sudah saya buat. Oke, baik. Berarti semuanya sudah berjalan ya Bu, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup dan evaluasi untuk anaknya. Iya, dalam pembelajaran itu sudah tuntut sesuai dengan langkah-langkah yang apa yang saya buat dalam RPP tersebut. Untuk kelebihan, pastikan ketika kemarin ada yang merasa wow di sini nih ya, misalnya itu kelebihan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan itu apa itu? Menurut saya kelebihan yang saya buat dalam rencana pembelajaran yaitu anak lebih antusias dalam pembelajaran karena materi yang saya ajarkan itu sesuai dengan usianya. Kedua, anak mempunyai gambaran nyata tentang materi yang saya ajarkan dan materi reproduksi dan cara menjaga serta merawatnya dalam menampilkan bagan-bagan reproduksi dan sebagainya. Terus mengungkapkan cara menjaga dan merawat bagan reproduksi. Jadi sudah menyiapkan anak untuk sebentar lagi kan ini kelas 6, sebentar lagi mereka akan duduk di bangku SMP. Iya, dan itu juga dalam materi ini saya mengarahkan mempersiapkan anak untuk mengetahui cara menyikapinya masa pra remaja yang sedang dialami. Mereka akan lebih siap besok ketika di masa remaja. Iya. Baik, bagus sekali ya Bu untuk kelebihannya, jadi anak mempunyai pengetahuan awal. Iya. Sebelum mereka masuk di masa remaja mereka nanti. Iya. Untuk itu kelebihannya, kalau menurut Ibu adakah kekurangannya? Tentu saya merasa memiliki kekurangan. Kemarin LKPD yang saya buat itu masih untuk semua anak, hanya menuliskan saja. Jadi LKPD-nya hanya menulis. Nah, itu kan masih banyak anak yang masih belum terkondisi dengan LKPD yang hanya menulis saja seperti itu. Berarti LKPD-nya semua sama ya Bu? Sama. Semua anak mendapatkan LKPD sama, mengerjakan beberapa soal, itu pilihan ganda atau isai seperti itu. Kalau seperti itu menurut Ibu, apakah itu sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Menurut saya belum, karena tentu dalam satu kelas itu anaknya itu kan berbeda-beda ya Bu, ya ada yang anteng mendengarkan, ada yang usil. Nah itu belum bisa saya fasilitasi semuanya. Berarti kalau anaknya ada yang bisa mendengarkan dengan anteng, ada yang masih sesuai dengan keinginan mereka, menurut Ibu untuk LKPD-nya juga tadi masih sama ya? Iya. Kedepannya adakah rencana untuk membuat LKPD yang mau apa, seperti apa begitu? Tentu dari pengalaman tadi saya berpikir kedepannya mungkin akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak akan lebih terfasilitasi semua. Bahwa anak berbeda, maka LKPD yang saya buat pun harus berbeda sesuai dengan kegiatan anak tadi. Ada yang diem, ada yang usil, jadi saya harus memfasilitasi anak-anak semua. Itu sesuai dengan gaya belajarnya dulu. Oh iya, gaya belajar ya. Estetik, audio, visual, atau audio saja. Iya. Dalam pembelajaran kemarin Bu, mohon maaf, apakah kemarin sudah muncul kegiatan yang mengungkapkan keterampilan sosial emosional anak? Menurut saya sih sudah, tapi tetap ada beberapa hal yang belum maksimal menurut saya, seperti dalam kegiatan kelompok masih ada anak yang bekerja yang hanya duduk diam-diam, kalau nggak disuruh temannya juga diam aja, ada yang cuek-cuek aja, usul kemari sana kemari. Jadi pembelajaran yang bekerja ya hanya itu aja. Jadi untuk kesadaran sosialnya mereka masih berkurang. Iya. Karena kalau itu kan masih ada anak yang ketika belajar kelompok, bekerja dalam kelompok itu belum semuanya maksimal, adakah rencana yang akan Ibu lakukan? Tentu saya akan membuat rencana pembelajaran yang berbeda dari tadi. Misalkan saya akan mengelompokkan anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda, sehingga anak dia akan melakukan pekerjaan
belajarnya tadi Bu, ya sehingga semua pembelajaran itu akan terkondisi, jadi suasana kelas jadi akan terkondusif gitu. Dan materi yang saya ajarkan harapannya akan tanam dalam diri anak. Baik, itu bagus Bu, rencananya akan dilakukan Ibu kedepannya untuk pembelajaran kedepannya ya. Untuk langkahnya, langkah awal apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan KSE, langkah awal yang akan dilakukan apa? Karena kemarin tadi pembelajaran yang sudah saya lakukan itu hanya melayani yang bersifat visual dan audio, maka besok saya akan berpikir untuk tambah lagi dengan LKPD yang mengarah ke kinestetik, yang lebih bervariasi lagi dengan semua gaya belajar anak dapat terfasilitasi. Untuk menciptakan itu, apakah Ibu memerlukan bantuan atau dukungan atau ada langkah-langkah lain yang mungkin akan dilakukan? Tentu untuk meningkatkan kemampuan saya, tentu saya masih membutuhkan bantuan dengan orang lain. Saya harus bersharing dengan teman, guru-guru senior, kepala sekolah. Kalau secara pribadi saya akan melihat YouTube pembelajaran yang akan berdiferensiasi sehingga meningkatkan minat saya untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, serta melihat sekarang kan ada plat PM Merdeka Belajar itu juga saya akan memperdalam materi-materi yang ada di situ lagi, menambah kasana ilmu saya untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi. Baik, berarti Bu Arum akan sudah mempunyai gambaran ya untuk kedepannya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi proses untuk meningkatkan keaktifan murid, bekerja sama dengan rekan di dalam kelompoknya, sehingga mengcover atau memfasilitasi murid sesuai dengan gaya belajarnya, serta Ibu juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat serta pengembangan diri ya Bu, belajar secara mandiri, baik itu melalui YouTube, melalui PMM, yang untuk meningkatkan lagi, menambah lagi ilmu yang sudah Ibu ada. Ya, untuk itu karena ini kan kelas 6 tinggal menunggu pengumuman ya Bu. Kira-kira kapan akan dimulai pembelajarannya? Tentunya saya akan melakukan pembelajaran ini tahun depan ya Bu. Mungkin dalam waktu sambil menunggu pengumuman dan menunggu PPDB baru ini, saya tentunya akan mempersiapkan FPP yang lebih matang lagi sehingga semester depan itu saya tinggal menerapkan rencana pembelajaran yang berdefinisi, karena saya memiliki waktu cukup lama dari yang lainnya. Yang lainnya sih Bu, masih ingat sudah mempersiapkan FPP. FPP untuk tahun depan ya. Bagus sekali Bu. Anak kelas nomor ujian apa ya? Ujian sekolah. Iya. Bunga-bunga ya sekolah. Dari sekolah ya. Untuk kedepannya berarti boleh nggak kalau ditanya lagi? Saya masuk di kelasnya Ibu untuk tetap mengobservasi. Oh, yang ini kemarin di sini sudah tertera nih yang diferensiasi prosesnya kayak gitu. Boleh nggak Bu? Tentu saja boleh. Karena tadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya, maka saya membuka selebar-lebarnya yang berkolaborasi dengan saya dengan semua pihak. Sangat menanti. Siap, terima kasih untuk izinnya. Semoga pembelajaran yang ke depan lebih baik lagi. Kita sebagai guru bisa memberikan pendidikan yang terbaik dan mengcover semuanya kebutuhan anak sesuai dengan kodrat mereka. Baik Ibu Arum, demikian percakapan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih ilmunya juga. Baik, untuk selanjutnya mohon izin Ibu Nining selaku PP untuk memberikan masukan tanggapan atas yang sudah kami lakukan. Kita berKPI juga refleksi juga. Kalau menurut Mbak Ratna tadi waktu coaching dengan Bu Arum sudah seperti apa? Sudah proses alur pikirannya sudah dimulai dari
sesuai dengan gaya belajar dan kodrat mereka gitu. Berarti menurut Mbak Retna sudah sesuai dengan alur ceritanya. Demikian juga menurut saya. Iya. Hanya saja mungkin untuk menanya-nanya mempelajari itu masih perlu untuk lebih luas lagi, lebih mungkin kan permasalahan tidak hanya seperti ini nanti untuk pembelajaran yang lain ini juga akan timbul lagi. Kalau ini tadi diferensi prosesnya, strategi bagaimana KSN muncul, nanti mungkin bisa di medianya. Barangkali kalau tadi argumennya sudah bagus, dalam pelaksanaannya terlupa apanya. Untuk keterampilan ini bisa lagi mungkin kalau gurunya minta diobservasi, fokusnya di ini saja seperti itu. Jadi kalau untuk supervisi akademis itu sebenarnya tidak harus kepala sekolahnya yang supervisi, bisa mewakilkan guru yang senior. Dan itu juga tidak mesti harus dari kepalanya yang ayo Pak supervisi, tidak seperti itu juga. Boleh dari guru minta kepada kepala sekolah atau guru senior untuk supervisi. Sebagai refleksi kita ya Bu. Ya. Karena kita merasa bahwa kalau dari supervisi itu ya udah yang penting jalan. Begitu Mbak Rana, itu dari saya sudah bagus, tinggal lebih ditampilkan lagi. Terima kasih Ibu Nining atas masukannya ke saya. Semoga kedepannya nanti saya bisa lebih terampil lagi dalam melakukan coaching dengan alur Tirta. Demikian percakapan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Dia Kusmaningrum dan Ibu Nining Ningrum Catur Ningrum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi